Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian makan maggot pada media migrasi pada sore hari menjelang malam adalah sangat tepat. Mengapa? Ikuti videonya sampai selesai. Kemarin sudah saya bahas kelebihan-kelebihan media migrasi dengan sistem jok. Nah, ini diantaranya pola makannya. Kemarin juga udah saya singgung pola makan atau waktu mengasih makan maggotnya di media migrasi itu sore hari menjelang malam, karena di waktu-waktu itu migrasi pupa prepupa itu dia aktif atau saatnya berpindah atau migrasi waktu sore dan malam hari. Nah, ini kita akan perlihatkan mengapa sore hari. Nih kita lihat, yang masih putih-putih dia aktif makan, tidak ikut migrasi. Kemudian yang sudah hitam dia migrasi. Nah, ini dia migrasi, tetapi yang putih dia tetap enjoy makan atau tetap dengan makanannya, asik dengan makanannya, tidak ikut atau tidak latah mengikuti maggot-maggot yang sudah prepupa, yang sudah migrasi mencari tempat yang nyaman. Karena kalau misalkan pagi hari kita mengasih makan, otomatis nantinya dia kurang waktu sore dia tidak makan, dia akan, kalau pas pindah seperti ini sore tidak dikasih makan, yang putih pun biasanya ikut latah, dia akan ikut migrasi dengan maggot-maggot yang sudah prepupa. Nah, ini dulu sebelum saya melakukan seperti ini ya seperti itu, maggot-maggot putih itu ikut migrasi latah, tapi dengan penelitian dengan percobaan alhamdulillah ketemu trik-trik yang sangat efektif atau sangat pas dilakukan dengan sistem jok dan lain sebagainya. Dengan seperti itu kita tidak telat prepupa, tidak telat pupa, tidak telat produksi maggotnya. Nah, seperti ini kita cuman berbagi pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang masih baru mulai, agar kendala-kendala yang dialami teman-teman tidak seperti kita di awal. Karena percobaan-percobaan itu butuh pengorbanan, satu pengorbanan biaya, dua pengorbanan waktu, dan pengorbanan yang lain. Karena suatu kegagalan itu adalah sebenarnya bukan gagal. Kalau kita bisa ambil hikmahnya, sebenarnya kegagalan itu adalah keberhasilan yang kita itu belum tahu sesuatu yang pas atau sesuatu ilmu yang sangat bermanfaat di balik itu. Maka kalau kita jeli, kita sebagai diberikan akal, diberikan pikiran, kita harus selalu berpikir, mencari keilmuan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, agar kita bisa menyerap di balik semua kegagalan atau di balik semua musibah lah. Itu pasti ada. Karena di balik semua yang entah itu kenikmatan, entah itu musibah, sebenarnya ada suatu hikmah yang tersimpan. Cuman kadang-kadang kita itu tidak bisa mengambil hikmahnya, atau kita tidak mau berpikir di balik semuanya yang terjadi dialami kita semua. Saya sarankan bagi teman-teman peternak atau budidaya maggot BSF yang mau budidaya maggot BSF diaplikasikan dengan ternak, itu sebaiknya kalau pengen langsung jadi atau kepengen tidak mengalami kegagalan yang sangat fatal, karena kegagalan itu memerlukan biaya, atau kegagalan adalah kerugian juga sebenarnya yang sifatnya materi, tapi di balik itu pasti ada keuntungan yang tersimpan atau sesuatu ilmu yang tersimpan. Saya sarankan untuk melakukan atau mengikuti, kalau misalkan ada pelatihan-pelatihan, kalau misalkan mau maksimal dan secara total, ikuti pelatihan. Namun pelatihan-pelatihan tersebut jangan hanya teori, langsung praktek.
dan secara total yang membina atau melatih kita, pembinaan atau pelatihan-pelatihan kita, tutor-tutornya mau membina sampai total nyampe berhasil, sampai kita bisa sendiri tanpa didampingi oleh pembina kita. Sebenarnya kalau misalkan ada pelatihan bayar itu pun kita sebenarnya tidak rugi. Tidak ruginya apa? Kerugian itu lebih banyak dibandingkan kerugian yang kita keluarkan untuk pelatihan. Nah, mengikuti pelatihan yang langsung praktek, jangan yang cuman teori. Kalau cuman pelatihan cuman teori itu cukup kita lihat YouTube seperti ini, kita menerangkan seperti ini cukup. Mungkin kalau seperti ini cuman teori ya sampean teman-teman sekalian harus bisa mencerna atau bisa praktek sendiri, istilahnya tidak mencontoh, harus meramu sendiri caranya. Namun kalau sudah pelatihan, kalau ada mengikuti pelatihan yang langsung praktek, ya kita tinggal melaksanakan dan kita juga dibina oleh yang melatih kita, yang mau melatih kita dengan walaupun kita sudah selesai pelatihan harus nyampe selesai pelatihannya. Nah, seperti ini nih. Ini maggot untuk calon prepupak. Ini. Nah, ini sangat besar-besar sekali karena apa? Dia kalau pindah itu setelah sudah siap. Misalkan siap itu sudah saatnya dia puasa untuk persiapan menjadi pupak. Persediaan makanan otomatis kalau seperti itu dia akan migrasi otomatis seperti ini. Nah, ini hitam semua dan gemuk-gemuk, sangat super pupaknya. Nah, ini kalau misalnya kita tidak tahu ilmunya juga, prakteknya bagaimana, itu hasilnya juga akan kurang maksimal. Istilahnya kurang maksimal itu kadang kita juga mengalami jeda atau mengalami penurunan atau mengalami siklus putus lah yang jelas. Dan juga hasilnya pupaknya tidak seperti ini. Mungkin kecil-kecil atau tidak seragam atau mengalami kematian di biopon, kadang mati sebelum dia menjadi pupa. Itu terjadi terbanyak itu misalkan di pemula-pemula seperti itu. Nah, maka saya sarankan kalau ada pelatihan seperti itu ikuti saja. Ya, kalau misalkan teman-teman mampu mencerna dengan materi-materi yang ada di YouTube, di Google dan lain sebagainya, nggak masalah, nggak ikuti pelatihan. Namun ya kalau misalkan seperti itu, kalau mampu mencerna, insya Allah ya tidak akan mengalami kerugian-kerugian yang merugikan materi kita. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.